Halo semua, kali ini aku akan memperkenalkan role model berakhlak dari salah satu tokoh publik yang terkenal di bidang ekonom dan keuangan, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Beliau merupakan seorang ekonom dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung. Beliau dikenal sebagai salah satu ekonom terkemuka di Indonesia dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari tahun 2010 hingga 2016. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sebelumnya dari tahun 2005 hingga 2010. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam reformasi keuangan Indonesia dan upaya pemberantasan korupsi. Sri Mulyani telah menerima banyak sekali penghargaan dan pengakuan internasional atas kinerjanya sebagai seorang ekonom. Ia dianggap sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia oleh Majelis Forbes. Sri Mulyani juga terus berperan aktif dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Core value berakhlak dalam diri Sri Mulyani. Nilai yang pertama adalah bahwa beliau berorientasi pada pelayanan publik. Sepanjang karirnya, beliau telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik. Beliau telah menduduki beberapa posisi kunci dalam pemerintahan Indonesia, termasuk Menteri Keuangan, dan fokus pada kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Beliau juga terkenal karena orientasinya yang kuat dalam pelayanan publik. Beberapa contoh yang mencerminkan bahwa beliau ini merupakan pelayanan publik yang baik adalah pemberdayaan masyarakat. Sri Mulyani telah mempromosikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, beliau juga telah memimpin reformasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan publik. Beliau berusaha mengalokasikan anggaran dengan tepat, memastikan dana yang cukup dialokasikan untuk sektor-sektor yang melayani kebutuhan publik yang mendesak. Beliau juga mendorong pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beliau telah mengadvokasi penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, seperti pemanfaatan sistem pembayaran dan pelaporan online yang mempermudah proses bagi masyarakat. Beliau telah mengembangkan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Beliau juga sering berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan keputusan yang diambil dalam bidang fiskal. Yang kedua adalah kompeten. Kompetensi Sri Mulyani tercermin dalam pengetahuannya yang luas, pengalaman kerjanya yang mendalam, kepemimpinannya yang efektif, dan pengakuan yang diterimanya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Beliau mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang relevan dengan konteks ekonomi saat ini. Selanjutnya adalah akuntabel. Sri Mulyani telah mencontohkan tanggung jawab keuangan dan manajemen keuangan yang baik. Beliau telah bekerja untuk memperkuat posisi fiskal Indonesia, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengatasi masalah seperti penghindaran pajak dan korupsi. Beberapa contoh yang mencerminkan komitmen akuntabilitas dalam dirinya adalah bahwa beliau telah mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Beliau juga telah memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol keuangan negara. Beliau menekankan pentingnya pertanggungjawaban kinerja dalam pemerintahan. Beliau telah mendorong implementasi sistem evaluasi kinerja yang objektif, terukur, sehingga memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pencapaian tujuan dan efektivitas kebijakan publik. Beliau juga telah berupaya untuk melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat adalah harmonis. Sri Mulyani selalu berupaya untuk membangun kolaborasi, menerima masukan, menghargai keberagaman, dan mengelola konflik dengan bijaksana yang dapat dijadikan indikasi adanya semangat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam konteks pekerjaannya. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan ide dari berbagai pihak. Beliau mendengarkan dengan cermat pendapat dan saran dari para ahli, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Nilai ketiga terakhir adalah loyal, adaptif, dan kolaborasi. Loyal, Sri Mulyani dapat menunjukkan keloyalannya terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaan dan dedikasi untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Loyalitasnya tercermin dalam kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya, serta terhadap misi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Adaptif.
Sri Mulyani dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Sebagai seorang pemimpin di bidang keuangan, beliau harus dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan politik yang cepat. Dan dalam buktinya, beliau mampu menghadapi situasi yang kompleks dengan menyesuaikan strategi serta keputusan dengan cepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, kolaboratif. Sri Mulyani mampu bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Beliau mengedepankan kerjasama dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan terkait dalam proses pengambilan keputusan. Beliau membangun jaringan dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui kerjasama tim. Ketujuh core value tersebut saling melengkapi dan memberikan nilai tambah dalam kepemimpinan dan kinerja Sri Mulyani. Terima kasih.